Ya, oke. Untuk mata kuliah ini ada beberapa penugasan. Ya, penugasannya nanti dapat dipilih salah satu ya. Jadi kemarin sudah saya sebutkan adanya beberapa penugasan yang nanti dapat dipilih. Penugasannya diantaranya adalah ini ya, membuat artikel ilmiah dengan format seperti di jurnal Avitek. Ini ada 7, silakan nanti dipilih salah satu saja. Nanti kalau mau mencoba bisa menggunakan hardware langsung kalau punya. Ya. Kalau multimeter mungkin ada yang beberapa yang punya. Tapi kalau osiloskop, nah mungkin jarang yang punya kalau osiloskop ya. Ya. Nah, nanti kalau yang osiloskop nanti bisa menggunakan simulasi menggunakan Proteus, dicoba menggunakan Proteus silahkan, kemudian dijalankan, kemudian dieksekusi, dianalisis hasilnya. Demikian juga nanti ini untuk mengukur tegangan ripple, nah nanti lebih enak mungkin menggunakan osiloskop mungkin ya, digambar rangkaian penyarahnya, kemudian nanti didapatkan grafik tegangan keluarannya, apakah tegangan ripple-nya itu berapa. Nah, itu. Nah, ini bisa menggunakan simulasi ya. Nah, itu. Oke, mungkin sebelum sebelum kita lihat agak lebih mendalam ini ya, mungkin ya satu persatu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau tanya tentang materi kita ini. Saya lihat di Elena belum ada yang mengumpulkan. Ya, memang batas akhirnya masih hari apa dia? Hari Minggu ya. Minggu atau Senin ya? Saya lupa. Minggu atau Senin gitu ya. Sunday. Oh, mana Senin ya? Senin nanti 28. 28 itu 28 Minggu, Pak. itu hari Minggu, Pak. Minggu ya 28 ya. Oh ya ya. Ya oke. Nah ini masih 2 hari lagi, masih 3 hari lagi ya, masih 3 hari lagi. Nanti dapat dicoba nanti. Nah silakan mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan atau mungkin usulan silakan kalau ada. Ya. Nah ini kalau yang nomor 1 ini ya. Nomor 1 ini kan dengan bantuan sebuah resistor 1 ohm multimeter yang Anda gunakan dapat digunakan untuk mengukur arus hingga 10 ampere. Bagaimana caranya? Oke, mungkin resistornya mungkin tidak harus 1 ohm ya. Nanti silakan mungkin 1 ohm boleh, mungkin lebih 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 kecil juga boleh gitu ya. Jadi ini mengukur arus sampai 10 ampere. Jadi kadang-kadang multimeter yang kita gunakan itu biasanya hanya dapat mengukur arus hanya mencapai setengah ampere maksimal, biasanya seperti itu. Yang multimeter sampai 10 ampere itu biasanya yang digital itu sampai 10 ampere itu ada. Nah, tetapi meskipun multimeter kita itu hanya sampai mengukur arus 500 miliampere, tapi kita bisa membuat suatu rangkaian yang nanti dapat mengukur 10 ampere. Bagaimana caranya? Nah, ini contohnya ini sudah saya berikan contoh di sini. Nah, ini nanti kalian bisa mencoba menggunakan Proteus. Ini contohnya ini ya. Ini contohnya, di sini ada B, ini merupakan baterai 10 volt, kemudian ada R1 ini 1 ohm, berarti kalau secara logis, secara menggunakan hukum ohm kan ini V, ini R-nya 1 ohm, berarti I-nya kan 10 ampere. I sama dengan V per R gitu ya, 10 ampere. Nah, 10 ampere kita ingin mengukur arusnya. Kalau mau bisa menggunakan ampere meter, lah kita pasang di sini boleh pakai ampere meter di sini yang mampu mengukur sampai 10 ampere. Tetapi kalau tidak, nah nanti kita bisa menggunakan bantuan ini ya, resistor. Resistornya mungkin tidak harus 1 ohm ya, mungkin bisa 0,01 ohm. Nah, dari R ini kan arusnya ini dari baterai mengalir ke R1, kemudian mengalir ke R2. Yang lewat ke R1 dan lewat ke R2 ini kan sama ya. Harus di sini, harus di voltmeter ini diabaikan karena ini voltmeter ini kan resistansinya kan besar. Biasanya kalau voltmeter analog itu 10 kilo ohm per volt. Maksudnya bagaimana? Berarti dia mempunyai resistansi 10 kilo ohm per volt. Berarti kalau skalanya itu kita pasang untuk mengukur 10 volt, ya. Nah, kalau 10 kilo ohm per volt berarti kan dia mempunyai resistansi 10 kali
10 kali 10 kilo ohm per volt, berarti kan sama dengan 100 kilo ohm. Berarti di sini kan resistansinya itu sekitar 100 kilo ohm, biasanya seperti itu. Kalau ini 100 kilo ohm, di sini ada 0,01 ohm ya, yang lewat di sini kan sangat kecil. Nah, nanti bisa dihitung menggunakan hukum Kirchhoff ya. Jadi di sini ada resistor 0,01 ohm, di sini ada resistor anggap aja sekitar 100 kilo ohm. Yang lewat di sini kan sangat kecil harusnya. 99,99% harus lewat di sini kira-kira. Nah, sehingga ini dapat diabaikan. Sehingga kita anggap R1 sama dengan R2 harusnya. Nah, sehingga di sini arus yang di sini itu sudah mewakili arus di sini karena sama. Nah, di sini kalau kita ukur tegangannya, dapat tegangan ini ya, V. V misalnya di sini terukur 98 milivolt. Nah, berarti ini R-nya itu 0,01, V-nya itu 98 milivolt. Berarti arus yang lewat di sini bagaimana? Kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff lagi dengan I kali R nanti V per R itu berapa nanti? Ya, 98 dibagi 0,01 ya kira-kira 9,8 ya. Nah, berarti arus yang 8 ampere. Loh, kalau secara teori kan ini 10 volt arusnya di sini ada R1 ohm, kira-kira kan arusnya mestinya kan mendekati 10 ampere, kok ini 9,8. Nah, ini kadang-kadang suatu sumber tegangan itu nanti mempunyai hambatan dalam. Sumber tegangan ini mengeluarkan tegangan 10 volt. Benar, itu memang 10 volt. Jika nanti di sini tidak ada beban di keluaran. Tapi kalau ada beban di keluaran, nanti di sini tegangannya akan turun. Ya, nanti kalau kita melihat itu ya, keluaran dari power supply itu tegangannya 10 volt, kalau diberi beban dia akan turun. Semakin besar bebannya, maka semakin besar pula penurunan tegangannya. Nah, ini karakteristik sumber tegangan itu seperti itu. Sehingga di sini 10 volt ditarik arus kira-kira 10 ampere, tegangannya turun sedikit sehingga secara teori ini 10 ampere, tapi dalam kenyataannya hanya 9,8. Nah, itu. Nah, berarti di sini arus yang mengalir di R2 ini dapat kita ukur dengan cara mengukur tegangan. Dari tegangan ini kita menggunakan hukum Ohm, didapat I sama dengan V per R, berarti ini V per R ya ketemu 9,8 ampere. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, seperti itu kalian nanti silakan dibuat untuk artikelnya itu nanti bisa nanti. Jadi kalau artikel ilmiah itu kan nanti harus ada permasalahan, kemudian harus ada latar belakang permasalahan gitu ya. Kemudian metode menyelesaikan, kemudian hasilnya. Nah, silakan nanti latar belakang permasalahan kalau di sini berarti bagaimana cara mengukur arus 10 ampere ya dengan multimeter yang nanti hanya dapat mengukur arus 500 mA. Nah, sementara di multimeter itu nanti kita bisa mengukur tegangan yang cukup kecil. Contohnya ini kan 9,8 ini kan jauh di bawah 1 volt ya. Nah, ini. Nah, nanti kalian nanti bisa mengatur ini ya, R2-nya ini. R2-nya ini kalau 0,01 ini 98 milivolt. Kalau ini 0,1, nah ini menjadi 0,98 milivolt. 0,98 volt gitu ya. Nah, itu nanti silakan diatur-atur di sini nantinya. Ya, nanti saya kira dengan satu soal ini sudah banyak bisa menjadi artikel ya, karena nanti masing-masing R-nya kan beda-beda. Masing-masing mempunyai perhitungan sehingga R-nya ini saya buat tidak 0,01 tapi 0,05 gitu. Bisa itu seperti itu. Nanti kita lihat nanti efeknya di sini bagaimana. Efeknya di sini, kemudian di sini nilainya bagaimana, kemudian nanti pengaruh ke arus yang mengalir bagaimana. Pada prinsipnya R2 itu jauh lebih kecil dibanding R1, itu mestinya seperti itu. Jangan R2 itu mendekati R1. R2 itu kalau bisa ya memang maksimal mungkin 1/50-nya R1 gitu ya, sehingga nanti keberadaan R2 ini kan dapat diabaikan. Kalau ini kan keberadaan R2 kan dapat diabaikan. Keberadaan R2 itu nanti memang kalau tanpa R2 dan adanya R2 itu arusnya kan hanya berubah sedikit sekali. Kalau seperti ini, kalau tanpa R2
itu mungkin arusnya mungkin 9,9 ya, tapi dengan R2 jadi 9,8. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi keberadaan R2 kalau melihat dari nilainya ini hanya sekitar berapa ini? 1% mempengaruhi arus yang ada di R1. Artinya R1 itu kalau dilangsungkan ke bawah sini dan ditambah R2 di sini, itu nanti berubahnya saat ditambah R2 itu hanya sekitar 1%. Nah, gitu. Kira-kira seperti itu. Kok 1% tahu dari mana? Nah, ini kalau ini kan nilainya kan ini hanya 0,001 ya, berarti kan pengaruhnya sangat kecil ya, hanya sekitar 1%. Ini kan 1% dari 1 ohm. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, nanti silakan itu nanti dapat dianalisis nanti ya. Jadi tadi itu misalnya latar belakangnya mengukur arus hingga 10 ampere, metodenya dengan memasang resistor untuk resistor seri yang nilainya jauh lebih kecil, kemudian diukur tegangannya, itu metodenya. Nah, kemudian hasilnya silakan dibuat hasilnya nanti. Hasilnya seperti ini contohnya. Nah, ini seberapa besar pengaruh R2 gitu. Boleh nggak apa-apa seperti itu. Jadi nanti dengan cara seperti ini itu ketepatannya berapa persen. Tanpa R2 dan dengan R2 itu nanti ketepatannya berapa persen atau berubahnya berapa persen. Nah, ini contohnya seperti itu. Silakan yang penting kalian berusaha nanti ya, berusaha seperti itu sehingga nanti ada suatu ada suatu paragraf-paragraf itu nanti yang runut dari depan sampai belakang itu nanti merupakan suatu rangkaian yang nanti dapat diterima dan diterima dengan logika ya, diterima dengan logika dan nanti mungkin dapat digunakan untuk belajar. Nah, nanti artikel-artikel yang masuk nanti akan saya share juga nanti ya, sehingga nanti kita semua dapat sama-sama untuk belajar nanti. Nah, itu untuk yang nomor 1 itu ya, kira-kira seperti itu yang nomor 1. Oke, ada yang tanya mungkin sampai di sini? Silakan aja kalau ada yang tanya langsung aja. Oke, kemudian yang nomor 2 ini ya. Multimeter yang Anda gunakan tidak dapat secara langsung digunakan untuk mengukur arus AC. Namun dengan bantuan sebuah resistor, kita dapat menentukan arus yang sedang mengalir. Bagaimana caranya? Nah, ini gambarkan skemanya. Sama, berarti permasalahannya multimeter itu tidak dapat digunakan untuk mengukur arus AC. Jarang yang bisa menggunakan untuk mengukur arus AC ya. Multimeter itu biasanya untuk mengukur tegangan DC maupun AC, arus DC. Kalau arus AC itu biasanya jarang yang bisa seperti itu. Nah, tapi ini kita ingin mengukur arus AC. Bagaimana caranya? Nah, hampir sama dengan tadi itu ya, kira-kira. Hampir sama dengan tadi itu, caranya adalah dengan membuat resistor seri. Ya, sama seperti ini. Anggap aja ini AC ya. Ini AC, ini kemudian arusnya lewat ke sini, ditambah resistor R2 yang dipasang seri seperti ini. Nah, kita ukur tegangan di sini menggunakan multimeter. Kita ukur tegangannya, kemudian nanti dari tegangan ini nanti dapat kita hitung arusnya. Nah, berarti kita mengukur arus yang mengalir di R2 ini secara tidak langsung, itu seperti itu. Ya, itu hampir sama dengan nomor 1. Dan mengukur arus secara tidak langsung ini nanti akan banyak digunakan ya. Ya, akan banyak dipraktekkan seperti itu. Kenapa? Nah, ini contohnya kalau kita mengukur arus di suatu rangkaian elektronik atau arus listrik ya. Tetapi kalau kita mengukur arus, kita kan harus memasang ampermeter secara seri seperti ini. Nah, ini memasang secara seri seperti ini. Kalau memasang secara seri ini kan kita harus memutus jalurnya. Ya, kita harus memutus jalurnya. Bayangkan kalau di sebuah PCB, kita harus mengukur arus di suatu tempat yang di situ itu ada rangkaiannya. Rangkaiannya kebetulan ada resistornya. Kalau kita harus memotong jalur PCB-nya atau melepas resistornya baru kita ukur, ya, melepas satu kaki resistor kemudian kita masukkan ke ampermeter kan ya kita harus repot juga harus melepas resistornya ya. Nah, lebih enak kalau kita ukur aja tegangannya, ukur tegangannya di resistor tersebut, nanti baru dari tegangan nanti kalau kita tahu resistornya nilainya berapa, dapat dilihat di gelang-gelangnya itu ya, warna gelangnya, nah nanti kita dapat menghitung arusnya. Nah, itu akan lebih enak seperti itu. Ya, jadi ini tuh nanti akan banyak digunakan seperti ini. Ya. Nah, sehingga nanti di sini kenapa kok ini saya buat suatu permasalahan yang nanti harus diselesaikan karena nanti akan banyak digunakan seperti ini. Mengukur arus dengan cara mengukur tegangannya ini ya. Tegangan pada sebuah resistor. Oke, mungkin
Ya, bersama ya, yang nomor 2 hampir sama seperti itu ya. Ya, oke. Nah, ini juga yang nomor 3. Bagaimana melihat grafik arus di osiloskop? Nah, melihat grafik arus di osiloskop. Nah, ya sama hampir sama ini sebenarnya jawabannya. Ya, sama ya. Ini osiloskop itu dapat digunakan untuk melihat grafik tegangan. Tetapi kalau untuk mengukur grafik arus bagaimana? Nah, ya hampir sama dengan bagaimana kalau kita melihat atau mengukur arus pada sebuah resistor. Ya. Nah, kita bisa mengukur arus sebuah resistor dengan mengukur tegangannya. Nah, berarti sama. Kita nanti bisa melihat grafik arus pada sebuah rangkaian itu dengan melihat grafik tegangannya. Ya, kalau kita melihat grafik tegangannya, nah ini kan kalau kita lihat di sini, ini ada arus yang mengalir ke sini, kita ingin melihat grafik arusnya bagaimana, ya berarti probe osiloskop kita pasang di sini. Pasang di sini, ini yang ground, ini yang apa? Yang sinyalnya. Nah, kita akan melihat grafik tegangan di kedua ujung resistor ini. Nah, grafik tegangan tadi itu nanti sudah mewakili grafik arus. Tinggal nanti nilai tegangannya itu nanti dapat, itu kan arus kan sama dengan V per arus sama I sama dengan V per R. Nah, berarti nanti dari grafik arus dibagi dengan R, nilai R-nya nanti akan ketemu grafik tegangannya. Nah, berarti ini kan hampir sama ya. Jadi rangkaian seperti ini nanti dalam kenyataannya nanti akan banyak akan banyak diaplikasikan, terutama untuk mengukur suatu arus yang nanti arus itu kita ukur tapi kita tidak bisa memutus rangkaiannya, karena kalau memutus berarti kan kita harus merusak rangkaiannya gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu, kira-kira itu yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3 ya. Ya, yang nomor 3 seperti itu. Oke, ada yang tanya mungkin? Grafik osiloskop itu juga nanti sudah ada di diktatnya itu. Osiloskop itu di bagian awal. Ya, ini osiloskopnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti kalau didapat grafik di osiloskop nanti seperti ini, misalnya gambar sini seperti ini, ya. Misalnya kita pasang probe di kedua ujung resistor ini ya, di kedua ujung R2 ini, kemudian didapat grafik seperti ini. Nah, kalau grafiknya seperti ini, grafik tegangannya berarti nilai ini misalnya ini berapa volt gitu ya. Nah, nilai ini dibagi dengan R-nya kan ketemu arus. Nah, berarti grafik arusnya ya seperti ini, cuma nanti nilainya dibagi R. Ini misalnya apa ini? Ini di sini ada RMS 0,07 misalnya. Nah, berarti nanti grafik arusnya 0,67 dibagi dengan R-nya, 0,07 ya dibagi dengan R-nya. Ya, gitu. Nah, sehingga cukup simpel ya untuk melihat grafik arusnya ini ya. Oke, kemudian buatlah grafik nilai penguatan AV versus frekuensi dengan skala logaritma berdasarkan tabel di hasil pengamatan 451. 451. Ya, ini merupakan rangkaian untuk filter 451. 451. Ya, sekitar sini. Ya, nah ini merupakan dasar untuk filter HPF ya, high pass filter ini kan. Ya, filter HPF ini merupakan filter yang nanti yang meluluskan frekuensi tinggi. Nah, nanti yang dicari adalah AV-nya. Yang dicari itu AV-nya. Ya, yang dicari AV-nya. AV itu merupakan merupakan faktor penguatan. Nah, ini AV ini merupakan faktor penguatan.
faktor penguatan atau AV ini mestinya V-nya turun ya. A kemudian V-nya itu subscript, V-nya turun ya mestinya. Nah, AV itu merupakan tegangan output dibagi tegangan input. Berarti nanti tegangan di kedua ujung YZ dibagi dengan tegangan di XZ. Nah, ini. Nah, itu nanti di dicoba kalau mau yang mencoba ini tegangan input itu mau berapa saja tidak jadi masalah. Ya, nanti nilai AV itu akan sama nanti ya. Mau menggunakan tegangan tinggi atau tegangan rendah tidak jadi masalah. Nah, nanti di sini yang membedakan nilai AV itu nanti adalah frekuensinya. Frekuensinya kalau ini kan 100 Hz ini ya. 100 Hz. Kalau menggunakan function generator itu nanti 100 Hz 1 volt. Function generator itu nanti dapat digunakan untuk membangkitkan berbagai bentuk gelombang, gelombang sinus, gelombang segitiga, gelombang kotak gitu ya. Atau kalau yang di lab itu gelombang ya sesuai dengan yang kita inginkan, ada gelombang apa? Ada gelombang kotak tapi nanti height-nya lebih tinggi, lebih lama dari low-nya itu juga bisa. Gelombang segitiga yang agak lebih mendekati kotak itu juga bisa seperti itu. Nah, ini dengan frekuensi 100 Hz. Ya, kalau dicek di sini 100, 500, 1 kilo, 10 kilo, 100 kHz ini. Nah, itu. Nanti diukur V-in dan diukur V-out-nya. V-in-nya itu apa? V-in-nya itu apakah Vmax atau VRMS? Boleh Vmax, boleh VRMS, boleh V peak to peak. Tapi harus konsisten. Kalau V-in itu Vmax, berarti V-out juga Vmax. V-in itu V peak to peak, berarti V-out juga V peak to peak. Nah, ini mungkin kita lihat sejenak yang tadi itu. Ini nanti harus dibuat konsisten, misalnya, nah ini. Misalnya nanti yang V-in itu yang diukur VRMS-nya. Ya, boleh aja, berarti nanti harus dihitung ya. Vmax dikalikan 0,707, boleh seperti itu. Atau yang diukur langsung Vmax-nya, nah, berarti nanti langsung dicek di sini, langsung dicek di sini, ini tingginya berapa, itu boleh. Kalau V-in yang diukur Vmax, berarti V-out yang diukur juga Vmax. Kalau V-in yang diukur peak to peak berarti dari bawah sampai atas ini, peak to peak, VPP, berarti V-out yang diukur juga VPP sama. Nah, gitu. Yang mudah yang mana ya? Nanti semuanya akan memberikan nilai yang sama kalau ada kata nanti membuat kalau mengukurnya benar ya. Ya. Nah, itu sehingga nanti dapat dicari AV-nya. AV itu merupakan V out per V-in. Nah, ini AV itu nanti V out per V-in. V itu gimana ya? Nah, ini V out per V-in itu AV. Mengukurnya menggunakan osiloskop ya, jangan menggunakan multimeter. Ya, karena multimeter itu nanti hanya akan tepat untuk frekuensi tertentu saja. Contoh biasanya multimeter yang dijual itu nanti kalau yang analog itu biasanya hanya tepat untuk mengukur frekuensi sekitar 500 sampai 400 Hz gitu ya. Kalau untuk frekuensi yang lebih tinggi dia tidak akan tepat. Multimeter digital juga nanti ada ringnya. Nah, supaya tepat nanti kita menggunakan osiloskop. Bisa menggunakan osiloskop yang simulasi kalau mau menggunakan Proteus ya. Nah, itu untuk mengukur AV-nya, menghitung AV-nya ya. Itu merupakan soal nomor 4 dan 5. Ya. Nah, kemudian yang soal nomor 6, nah ini pada penyearah tegangan. Penyearah tegangan nanti akan dicari tegangan kerutnya. Penyearah tegangan itu ada di bab yang agak belakang ini ya. Penyearah tegangan. Nah, ini penyearah tegangan. Ini contohnya penyearah setengah gelombang. Ya, kira-kira seperti ini ya. Penyearah setengah gelombang. Ya, ini penyearah setengah gelombang. Jadi penyearah setengah gelombang itu hanya menyerahkan setengah gelombang dari gelombang sinus yang ada di jala-jala. Ini gelombang sinusnya, kemudian
Kalau disearahkan, nah ini hasilnya ini pada saat sinyal atau inputnya itu nanti tegangannya tinggi, nanti digunakan untuk mengisi kapasitor. Kemudian saat tegangannya turun, nah tegangan di kapasitor nanti akan turun melandai seperti ini. Ya. Nah, antara tegangan yang tertinggi di sini ya, Vmax, tegangan yang tertinggi sampai di sini, nah itulah yang disebut dengan V ripple. Jadi untuk V ripple itu nanti itu dari sini ya, kira-kira dari sini. Nah ini, nah inilah V ripple terus itu. V ripple itu tegangan kerutnya, tegangan kerut atau V ripple itu merupakan nilai selisih antara tegangan tertinggi DV out dengan tegangan terendah DV out yang disebabkan karena adanya ripple atau kerut. Ya. Ripple itu berarti di sini ada kerutnya di sini. Nah ini kalau untuk penyarah setengah gelombang itu nanti di sini variable-nya seperti ini kira-kira. Kalau pada penyarah gelombang penuh, nah nanti variable-nya nanti akan lebih kecil biasanya. Ya. Karena kalau pada setengah gelombang itu kan nanti hidupnya hanya setengah gelombang, berarti di sini hidup, di sini hidup lagi. Sehingga ini turunnya sempat agak jauh. Tapi kalau gelombang penuh kan di sini hidup, di sini nanti hidup lagi. Nah, sehingga nanti di sini variabelnya akan lebih kecil nanti biasanya. Nah, kalau kita lihat pada penyarah gelombang itu, dioda itu hanya menghantarkan arus singkat ya ini. Ini arus di dioda ini. Jadi arus dioda itu hanya singkat sekali. Ini arus dioda masuk dari input mengisi kapasitor, setelah itu dioda mati lagi karena di sini tegangan kapasitor lebih tinggi dari tegangan dari anoda diodanya, ya, sehingga di sini kan nanti tegangannya kan turun, nanti terus naik lagi. Nah itu untuk mengukur variable seperti itu untuk mengukur variable. Nah kemudian di sini nah ini sudah ada rumusnya juga untuk variable itu kira-kira seperti ini rumusnya. Nanti dicek apakah rumus itu nanti benar dengan percobaan itu apakah sama. Ini contohnya penyarah setengah gelombang ya, penyarah setengah gelombang. Ini penyarah gelombang penuh ya. Nah, nanti dicoba saja di situ di soalnya sudah dituliskan di sini. Ini kan dari sini soalnya tadi sebenarnya dari yang bawah itu soal nomor 1 itu ya. Nah, di soalnya itu disebutkan di sini dengan R1 kilo. R1 kilo ohm, kemudian diubah-ubah nilai C-nya. Nanti apa pengaruh C? C itu nilai C itu nanti akan mempengaruhi tegangan ripple-nya. Nah, C-nya semakin tinggi, ripple-nya bagaimana kira-kira? Semakin tinggi atau semakin rendah? Nah, kalau yang nomor 7 ini C-nya 100 mikrofarad, kemudian diubah-ubah R-nya. Nah, R-nya ini dicek nanti dengan diubah-ubah R-nya itu tegangan ripple-nya semakin tinggi atau semakin rendah. Nah, itu grafiknya sebenarnya itu dapat ditebak ya grafiknya. Kalau kita melihat di sini itu kan, ini kan ada rumusnya. Nah, ini variable itu seperti ini. Nah, kalau seperti ini, nah ini C sama R itu kan berbanding terbalik dengan variable-nya. Nah, berarti ya kira-kira itu nanti kalau semakin tinggi C-nya, variable semakin kecil. Demikian juga semakin tinggi R-nya, itu semakin kecil juga variable-nya gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu kira-kira. Nah, ini dapat ditebak nanti hasilnya. Nah, kemudian untuk yang soal tadi ini apakah menggunakan setengah gelombang atau satu gelombang penuh? Silakan nanti ini divariasi aja. Mungkin biar nanti tidak ada plagiasi, mungkin bisa kalau temannya ada yang sudah menggunakan setengah gelombang berarti nanti menggunakan gelombang penuh. Silakan aja. Loh, kalau tidak sengaja sama Pak, sama-sama gelombang penuh. Kalau sama-sama gelombang penuh, andai kata setiap orang itu membuat sendiri, itu dijamin tidak akan sama. Tidak akan mungkin kalau membuat sendiri itu rangkaiannya sama persis. Loh, rangkaiannya kan cuma penyarah gelombang, bisa sama, Pak. Ya, rangkaian bisa sama penyarah setengah gelombang, tetapi ya cara mendesainnya atau layoutnya mungkin akan berbeda. Contohnya ini, mungkin ada yang membuat seperti ini ya. Ada yang membuat R-nya itu digeser ke sini sedikit, nah gitu. Ada yang
dibuat diodanya agak ke atas, ya kan? Mesti kan beda. Ya. Demikian juga untuk kalimatnya. Kalau nanti masing-masing membuat sendiri, tidak mungkin kalimatnya sama. Kalimatnya itu pasti beda setiap orang itu. Nah itu. Nah nanti sehingga nanti jangan sampai kalimatnya sama, jangan sampai juga nanti untuk apa rangkainya juga layoutnya itu sama. Mungkin komponen di rangkaian sama, tapi kan layoutnya berbeda-beda gitu. Nah itu kira-kira seperti itu. Masih ada waktu nanti untuk mengerjakan ya. Nah sekali lagi nanti hindari plagiarisme ya. Nanti kalau ada unsur kemiripan nanti nilainya bisa mendapat berkurang 50% artikel yang yang dikirim lebih akhir. Jadi nanti jika ada 2 artikel dideteksi kok plagiarismenya lebih dari 60%, maka yang di sistem yang menggunakan tanggal yang terakhir nanti akan mendapat pengurangan. Nah, itu. Padahal dia yang kerjakan yang pertama itu yang nyontek Pak ya, tapi kita tidak ada bukti. Buktinya hanya di sistem aja. Kalau mengirim duluan ya berarti nanti ya dianggap itu yang pertama, yang belakangan nanti yang menyontek yang sebelumnya. Nah, tapi kalau nanti tidak menyontek dikirim mau belakangan juga tidak jadi masalah ya. Saya kira nanti tidak akan mungkin sama persis nanti untuk jawab ini. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada yang tanya? Ini nanti due date-nya mungkin ini kemarin itu saya berpikirnya tanggal 28 itu hari Senin, ternyata hari Minggu ya. Nanti saya ganti hari Senin aja nanti. Hari Senin jam 9 ya. Nanti mungkin akan saya koreksi jam 9 nanti saya share-kan hasilnya nanti ya. Jadi ini Monday ya, 29 Maret nanti ya. Jadi masih 3 hari, masih 4 hari lagi berarti. Ya. Oke, ada yang tanya? Silakan.